Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT di dua lokasi berbeda pada Rabu 4 Februari 2026. Operasi pertama dilakukan di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan dugaan kasus restitusi pajak. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 3 orang, salah satunya Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono. Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai di wilayah Jakarta dan Lampung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut sejumlah pihak diamankan, termasuk pejabat eselon 2 yang merupakan ex-direktur penyidikan dan penindakan Bea Cukai. OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan pihak swasta. KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai miliaran rupiah dalam berbagai mata uang serta logam mulia sekitar 3 kg. Hari ini ada 2 peristiwa tertangkap tangan. Yang pertama di wilayah Kalimantan Selatan berkaitan dengan pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, di mana dalam proses restitusi yang diajukan oleh pihak swasta, di mana pihak swasta ini bergerak di bidang perkebunan, kemudian ada dugaan penerimaan sejumlah uang dari para fiskus atau petugas pajak di KPP Madya Banjarmasin pasca dilakukan pencairan dari restitusi yang diajukan. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 3 orang, 2 merupakan ASN di KPP Madya Banjarmasin, salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, dan satu lagi adalah pihak swasta yang mengajukan proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai tersebut. Kemudian yang untuk OTT Bea Cukai itu apakah ada respon yang negatif dari Bea Cukai? Ya. Menanggapi rangkaian OTT tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan peristiwa ini menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh di DJP dan DJBC. Ia mengaku terpukul, namun menilai OTT justru dapat menjadi pintu masuk perbaikan sistem pengawasan dan integritas pegawai. Purbaya juga membuka kemungkinan penonaktifan hingga pemberhentian pegawai yang terbukti terlibat tindak pidana. Menurutnya, sanksi tegas akan diberlakukan jika kesalahan pegawai telah terbukti secara hukum. Ia bahkan menyebut OTT yang terjadi di Banjarmasin dan Lampung sebagai bentuk terapi kejut atau shock terapi. Bagi jajaran pegawai Kementerian Keuangan agar tidak lagi menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas. Sebagai pimpinan tertinggi, Purbaya menegaskan akan tetap memberikan pendampingan hukum bagi pegawainya, tetapi tidak dimaksudkan untuk mencampuri atau menghambat proses hukum. Tanggapannya gimana, Pak? Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan Bea Cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Pak Memes Bapak Pak yang OJK Pak? Ya? Saya nggak tahu. Anda yang lebih tahu. Saya baru dalam rapat seharian. Ada yang 3 di sini, ada yang 8 yang di Lampung katanya. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan
titik masuk untuk memperbaiki bea pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya break, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang aneh di situ. Tapi Kalau terbukti Pak dari hasilnya bakalan ditindak juga nggak kemarin? oh ya, bukan derpasi kalau saya nggak boleh baca sih ya. Pak tadi Bapak bilang Nanti kita akan non job kan mungkin salah tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti ya? Kalau udah terbukti salah, boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang berhentikan. Pak tadi teman Bapak masih sebenarnya